Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat diriku dihantarnya, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, haleluya, tiap langkahku, haleluya, diatur oleh Tuhanku Yesus dan tangan kasih-Nya, haleluya, memimpinku, amin, haleluya, dari dunia yang menakutkan, haleluya, hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat diriku dihantarnya, amin, terima kasih Bapa, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, beritahukan jalan-jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku, amin, haleluya, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya, ajar Allahku ya Tuhan Yesus, haleluya, sebab Engkaulah Allah Tuhanku Yesus, juru selamatku, amin, pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapakku Yesus, surga yang bakal, haleluya, tak langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin dan tangan kasih-Nya selalu pimpin hidupku di tengah badai dunia yang mencemaskan, haleluya, tapi hatiku tetap berpada pada Tuhan Yesus tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat diriku diantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di surga bersama Tuhan Yesus kekal selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau
Engkaulah yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Oh, terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu. Telah pilih aku hamba-Mu, Engkau selamatkan aku Bapa. Aku mau setia, cinta Yesus dan taat pada firman-Mu, sampai aku, haleluya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampunilah Bapa semua dosa-dosaku Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Aku hamba-Mu mau baca firman-Mu ya Tuhan. Kuduskan hamba-Mu oleh firman-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami hamba-Mu baca firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau, Tuhan Yesus, yang sangat ku cintai. Haleluya. Tuntun hamba-Mu sampai aku masuk surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersukacita Bapak Ibu ya. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa pada Kamis pagi ini, tanggal 17 Maret 2022. Haleluya. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua yang diberkati oleh Tuhan. Biar kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sampai langkah kita terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca pagi hari yang indah ini di kitab Raja. Ada sekarang pasal yang ketiga. Puji Tuhan, kemarin pasal yang kedua, sekarang pasal yang ketiga. Supaya terus kita setia baca firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai 28 demikian firman Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkaulah telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini.
Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikian hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa selalu meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kau tunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi kembalinya ke Yerusalem, berdiri ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah ini. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami dalam rumah, hanya kami berdua saja di dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi, aku menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang sekarang berkata, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bagi yang hidup, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 28. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang memeliharanya. Kata firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 28, kata Yesus, berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan dan yang memelihara firman Tuhan. Memelihara firman Tuhan berarti menjaga firman Tuhan. Kita berjaga, yaitu baca firman Tuhan seperti hari ini, pagi malam baca firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan, sehingga membentuk karakter kita, membuat kita makin mengerti, makin mendalamikan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini menjadi komitmen kita. Kita mencintai Yesus, dan kita mau setia kepada Bapa kita Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari saudara, lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, seperti seorang anak, kalau cinta kepada orang tua, apa yang
orang tua itu perintahkan kepada anak itu akan melakukannya. Karena apa? Anak itu cinta kepada orang tua. Seperti saya. Dulu waktu saya masih papi mami almarhum masih hidup, selalu berkata kepada saya, kau melayani Tuhan. Nah, itu perintah. Ya, itu menjadi doa. Dan saya betul-betul cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Dan akhirnya saya dipilih sama Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi hamba Tuhan sampai detik ini. Anak seorang hamba Tuhan yang setia, bersama kakak saya Yohanes Rahmat, kakak saya cinta Tuhan. Dan sampai detik kami, semua keluarga kami 7 bersaudara, semua menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Taat kepada perintah Tuhan dan taat kepada orang tua. Demikian kalau kita lihat di sini. Raja Salomo, Raja Daud itu kurang lebih memerintah tuh kurang lebih saudara ya 1000 tahun sebelum Yesus saudara ya. Jadi 1000 tahun sebelum Tuhan selahir ya. Ya, jadi di perjanjian baru itu kurang lebih 1000 tahun ya itu ya. Tuhan izinkan Raja Daud dan Raja Salomo ini. Dan kalau kita belajar di sini 3 hal penting di sini. Yang pertama kalau kita lihat sini, Salomo itu dia taat kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini, di ayat yang ketiga, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Nah ini belajar. Kita belajar, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar Alkitab ini supaya kita mengerti karakter orang-orang yang baik. Yang hidup menurut firman Tuhan kita ikuti. Yang buruk kita buang dalam nama Yesus. Karena kita berada di jalan yang benar. Yesus berkatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Kita ikuti jalan yang membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Dan kalau kita lihat di sini ayat ketiga. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ini pembelajaran buat kita semua. Mari. Salomo aja. Zaman kemasnya di antara seluruh raja-raja di Israel. Itu hanya Raja Salomo menjadi raja yang menjadi kemasannya, kejayaan yang luar biasa. Tuhan berkati dahsyat Tuhan. Di antara semua raja-raja yang paling hebat itu Salomo sampai dia mengerti bahasa-bahasa binatang. Coba nih. Dan kita lihat di sini. Hikmatnya luar biasa. Mari saya mau bahas. Yang pertama, mari kita belajar untuk cinta Tuhan. Seperti Salomo, cinta dan taat. Coba ini. Salomo menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan. Jadi seperti Daud itu dia taat. Seperti ayah saya dia taat kepada firman, saya sebagai anaknya saya tiru. Saya tiru Rasul Paulus, dia taat, dia cinta. Dia selalu hidup buat Kristus. Demikian mari kita mau taat seperti Tuhan Yesus dia taat. Dan juga contoh hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat buat kita. Menjadi panutan, kita mau ikuti dia. Yang baik kita ambil supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita minta sama Tuhan ya. Nah, ini penting. Hati yang bijaksana saudara. Salomo mencintai Tuhan, dia setia dan taat. Dan yang kedua, kita minta sama Tuhan. Hati yang bijaksana seperti ayat ke-9. Raja Salomo minta gini kepada Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Ini berarti hati yang bijaksana kita minta sama Tuhan. Hati yang mengerti kehendak Tuhan. Seperti tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 12. Saya mau baca. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi hati yang bijaksana adalah hati yang mengerti kehendak Tuhan. Bisa mengerti membedakan yang baik yang tidak baik, sehingga yang benar itu yang sesuai dengan firman Tuhan kita ikuti. Seperti perempuannya bijaksana, seperti di dalam Alkitab, hati yang bijaksana, orang yang bijaksana tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 24 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita bangun rumah kita ini, rumah rohani kita di atas batu Yesus, yaitu kita disebut bijaksana. Yang kedua dan yang ketiga, kalau kita ikuti firman Tuhan bijaksana, maka janji Tuhan dahsyat saudara. Janji Tuhan yaitu apa yang kita minta Tuhan kabulkan. Bahkan kekayaan, kehormatan, semua janji Tuhan. Asal kita mau taat, setia, cinta Tuhan. Hati yang bijaksana, hati yang taat kepada firman Tuhan. Maka kata Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekayaan dan kemuliaan. Ini janji Tuhan. Di ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja. Coba, kalau kita hidup taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita tidak minta, Tuhan akan berikan buat kita. Seperti di dalam 1 Korintus pasal sebagai terakhir. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tuhan katakan apa? Oleh itu mari kita minta sama Tuhan. Berikan hati Tuhan. Hatiku yang bijaksana. Hati yang mau setia.
hati yang taat, hati yang mengerti rencana Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi apa yang kita tidak minta, kalau hati kita bijaksana, taat kepada Tuhan, kita cinta Tuhan, kita ikuti apa maunya Tuhan, maka Tuhan akan berikan apa yang tidak kita pikirkan. Tuhan sediakan. Karena Tuhan maha sempurna, Tuhan maha dahsyat. Karena dalam Mazmur 139 ayat 4, sebelum kita menyampaikan sesuatu, Tuhan maha tahu, saudara. Sebelum kita menyampaikan doa saja, belum kita menyampaikan sesuatu, Tuhan tahu. Itu dalam Mazmur 139 ayat 4. Ini demikian firman Tuhan. Coba ini, dahsyatnya Tuhan itu. Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah Kau ketahui ya Tuhan. Amin. Biar mari melalui firman Tuhan pagi yang indah ini, kita minta hati yang bijaksana. Kita mau cinta Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan berikan apa? Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan. Yaitu nomor 1, kita mendapatkan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin. Haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang kekal. Amin. Haleluya. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin. Haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin. Haleluya. Di rumah Bapakku di surga kekal selamanya, bersama Tuhan Yesus di surga kekal selamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sentral Tuhan Yesus dan minta sama Tuhan hati yang bijaksana, itu hati yang cinta Tuhan, hati yang setia dan taat menjadi pelaku firman. Maka Tuhan memberkati dan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.